Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, sebelumnya perkenalkan, nama saya Risa Juniarti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pembinaan bahasa dan pengembangan bahasa Indonesia, kalimat efektif, dan hasil dari proses penyuluhan di daerah Langonan Bulu. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ini yaitu suatu usaha yang ditunjukkan untuk memelihara dengan mengembangkan bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa asing yang memfokuskan pada peningkatan pemakaian suatu bahasa sebagai sarana dan kelengkapan sarana penelitian kebahasaan yang memiliki suatu tujuan yang hakikat. Dalam pengembangan bahasa Indonesia, mampu menampung semua konsep, ide, gagasan yang ada di dalam bahasa Indonesia. Pada kali ini, saya akan menjelaskan beberapa hal yang penting dalam mengatasi atau memberikan suatu arahan yang baik dalam menulis kalimat yang efektif yang digunakan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Yang pertama, kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri yaitu kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan suatu gagasan, ide, pikiran yang tepat yang dapat dipahami oleh semua orang. Kalimat efektif ini harus logis, serasi, padu, hemat, cermat, tidak mengada-ngada, dan kalimat yang bervariasi sesuai konteks yang dibahas pada saat berbicara atau menulis karya ilmiah. Yang selanjutnya yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif ini harus memiliki struktur yang tepat, tidak bertele-tele, memenuhi syarat-syarat yang ada saat berkomunikasi. Kalimat efektif ini dapat membantu seseorang dalam membaca, menulis, mendengar, berinteraksi agar memperoleh informasi yang tepat dan lengkap serta akurat. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama yaitu kelengkapan kata yang tepat dan hemat. Yang kedua, kesepadanan penggunaan struktur. Yang ketiga, makna jelas dan tidak ambigu. Yang keempat, struktur yang jelas dan logis. Yang kelima, kesejajaran bentuk yang logis. Yang keenam, penggunaan tata bahasa yang benar. 7, penggunaan kalimat yang singkat dan lengkap serta akurat. Pada kali ini ada beberapa proses penyuluhan pada ibu pengajian di daerah Langonan Bulu. Pada kesempatan ini saya melakukan penyuluhan untuk mengetahui beberapa kesalahan-kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pada dasarnya, masyarakat Langonan Bulu ini masih kental menggunakan bahasa Jawa yang digunakan dalam berkomunikasi sehari-hari. Masyarakat di daerah Langonan Bulu ini jarang menggunakan bahasa Indonesia yang baku di saat mereka berinteraksi. Meskipun ada beberapa kegiatan atau acara yang diadakan di daerah tersebut, seperti acara rapat, diskusi, ataupun karang taruna pada penggunaan bahasa Indonesia. Pada penyuluhan ini saya memberikan informasi tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini saya juga mengevaluasi beberapa kesalahan-kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dan juga memberikan arahan agar mereka mengetahui makna, hakikat, tatanan, struktur dalam bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya juga memberikan bagaimana penggunaan intonasi, kosakata, struktur, ejaan yang benar, dan juga pelafalan setiap bunyi suara yang diucapkan agar terlihat jelas, serta kita memberikan pengetahuan tentang kalimat yang efektif yang berguna bagi kehidupan sehari-hari. Ada beberapa cara yang penting dalam meningkatkan bahasa Indonesia di daerah Langonan Bulu. Yang pertama, latihan keterampilan berbahasa Indonesia. Kedua, sering mencari berita yang memiliki bahasa sehari-hari yaitu bahasa Indonesia, serta seseorang harus sering berlatih dalam mempelajari kosakata, struktur, tatanan bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.